Hal lain yang menyebabkan mengapa kita tidak menjadikan kekudusan ini menjadi hal penting adalah karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan masih banyak kelemahan. Karena kita telah memiliki jejak rekam kehidupan yang lama, yang sulit untuk dihapuskan. Karena kita telah dibangun dan pernah memiliki bangunan lama di dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang kita melihat di dalam lingkup kehidupan rohaniawan. Banyak hamba Tuhan yang notabene adalah orang-orang pilihan Tuhan tetap jatuh bangun di dalam kelemahan ini. Inilah hal yang lain yang menyebabkan kita tidak terdorong untuk memperkarakan hidup di dalam kekudusan ini. Karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, kekudusan ini adalah satu perintah dan bukan pilihan. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini. Untuk hidup kudus. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada Bapak di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana Bapak Ibu? Ke rumah Bapa. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus mau membawa kita, Bapak Ibu saudara saya, ke tempat di mana Bapa berada. Ke rumah Bapa. Amin. Dan ini tentunya ada syaratnya. Karena Allah itu adalah kudus. Dan kita Bapak Ibu harus hidup kudus. Dan kita dipanggil untuk hidup kudus. Bapak Ibu saudara saya harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Dan ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak sendiri yang menghendakinya, kalau Allah sendiri yang menghendakinya, maka tidak ada pilihan lain. Dan Bapak Ibu harus hidup kudus. Apapun yang terjadi, dan berapapun harganya yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan, dan mestinya kita harus berani membayar harganya dan memperkarakannya di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mengapa kita tidak memperjuangkan ini semua untuk mencapai kesucian ini, untuk mencapai kekudusan hidup yang Allah kehendaki, satu standar kekudusan yang Bapak kehendaki? Mengapa Bapak Ibu? Mari kita perhatikan kehidupan dari Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus juga memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam hidup. Dan dia tahu dan pernah berkata, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat ada padaku, yang aku lakukan. Bahkan dia sadar akan kelemahannya ketika dia bicara tentang duri dan daging, dalam daging. Itulah yang menjadikan dia tidak sombong. Itu artinya dia sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri Rasul Paulus ini. Tetapi lihat apa yang dikatakannya. Apa komitmennya di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21. Surat Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, firman Tuhan mengatakan ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Meskipun Rasul Paulus ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi dia memiliki tekad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pun bertekad. Mari kita berjuang apapun yang terjadi. Biarpun kita kelihatan sok suci, walaupun kita kelihatan bodoh menurut orang-orang dunia, tetapi Bapak Ibu, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu adalah yang Tuhan kehendaki.